Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis ke-6, hadis seputar puasa dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis ke-6 berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba. Siapa yang lupa sedangkan ia dalam kondisi berpuasa, kemudian ia makan dan minum, falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah lah yang memberikan makan kepadanya dan Allah lah yang memberikan minum kepadanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan bahwasannya siapa yang ketika ia berpuasa ia lupa kemudian ia makan dan minum, maka puasanya sah. Hendaknya dia segera menghentikan makan dan minumnya dan dia menyempurnakan puasanya sah dan tidak perlu mengqadha. Pembahasan kita terkait hadis ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah apa hukum orang yang makan minum di saat puasa Ramadan karena lupa. Apa hukumnya? Pembahasan yang kedua adalah apakah ini khusus untuk yang lupa kemudian ia makan minum atau juga berlaku orang yang lupa di saat bulan Ramadan ia melakukan hubungan suami istri. Inilah dua pembahasan yang kita akan bahas terkait hadis ini. Pembahasan yang pertama adalah apa hukum orang yang makan dan minum karena lupa di siang hari bulan Ramadan. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur mengatakan bahwasannya orang yang lupa di siang hari bulan Ramadan kemudian ia makan dan minum, maka puasanya sah. Dia tidak perlu mengqadha. Sedangkan pendapat kedua, yaitu pendapat Malikiyah, mengatakan puasanya tidak sah. Dia harus mengqadha. Apa alasan Malikiyah? Malikiyah, mereka beralasan yang pertama dengan qiyas. Kenapa? Karena menahan dari pembatal-pembatal puasa atau yang dikenal dengan imsak, dalam bahasa Arab namanya al-imsak, itu merupakan rukun. Dan rukun itu tidak dimaafkan walaupun lupa. Rukun itu tidak dimaafkan walaupun lupa. Seperti layaknya rukun sholat. Orang yang lupa rukun sholat tidak dimaafkan, dia harus mengulangi rukun itu lagi. Begitu pula orang yang meninggalkan rukun puasa yaitu imsak, maka dia harus mengulangi rukun itu lagi. Ini alasan pertama yang dibawakan oleh Malikiyah. Karena imsak, menahan dari pembatal-pembatal puasa, itu merupakan rukun. Alasan yang kedua, mereka mengartikan hadis ini, siapa yang lupa, dia dalam kondisi puasa, ia makan atau minum, hendaknya ia menyempurnakan puasanya, kata mereka Malikiyah. Menyempurnakan di sini maksudnya adalah menyempurnakan puasanya sampai malam, tapi tetap mengqadha. Jadi menyempurnakan di sini bukan kemudian dia melanjutkan makan dan minum, tidak. Dia berhenti makan dan minum, dia menyempurnakan puasanya sampai maghrib, namun dia tetap wajib untuk mengqadha. Ini dalil yang digunakan oleh Malikiyah. Namun, wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Mana dalilnya? Atau kenapa lebih kuat? Yang pertama karena hadis ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nasiya fa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah."
Siapa yang dia lupa kalau dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Di sini Nabi mengatakan hendaknya ia menyempurnakan puasanya karena Allah yang memberi makan, Allah yang memberi minum. Siapa yang beri makan dan beri minum? Allah. Jadi makan dan minum ini disandarkan kepada Allah, bukan makhluknya. Dan makhluk manusia tidak dihukum atas apa yang tidak ia perbuat. Ini dalil yang pertama, hadis ini. Yang kedua adalah hadis yang lain yang menguatkan akan pendapat jumhur, yaitu sabda Nabi SAW, man aftara fi Ramadan nasiyan. Siapa yang melakukan pembatal-pembatal puasa di bulan Ramadan karena lupa, fala qada alaihi wala kafarah. Maka dia tidak perlu mengqada dan dia juga tidak perlu membayar kafarah. Hadisnya jelas. Siapa yang lupa melakukan pembatal puasa di bulan Ramadan, maka tidak perlu mengqada dan tidak perlu pula membayar kafarah. Itu jelas hadis riwayat Hakim dinilai oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, pendapat Malikiyah yang dikiaskan dengan sholat, kita katakan tidak ada kias sekiranya kias itu menyelisihi dalil yang sudah sharih, dalil yang sudah jelas. Jadi wallahu alam, ringkasnya pendapat yang lebih kuat adalah orang yang lupa di saat siang hari bulan Ramadan, kemudian dia makan dan minum, puasanya tetap sah, tidak perlu ia mengqadha. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, apakah ini khusus buat makan dan minum karena lupa? Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan hubungan suami istri karena lupa? Apakah puasanya sah atau tidak? Dalam permasalahan ini pun ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan puasanya sah, sebagaimana makan dan minum karena lupa. Sedangkan Malikiyah mengatakan tidak sah, dia harus mengqadha, hanya mengqadha saja, sebagaimana ia lupa makan, kemudian ia makan atau minum. Sedangkan pendapat Ahmad dan pendapat Dhahiriyah mengatakan dia harus mengqadha dan dia juga harus membayar kafarah. Dari tiga pendapat ini, wallahu alam, yang lebih tepat mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasannya puasanya sah, yaitu pendapat Hanafiyah, pendapat Syafi'iyah, dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami atas sesungguhnya kami lupa, sesungguhnya kami melakukan kesalahan. Jadi orang yang lupa, maka dia dimaafkan. Ini yang pertama. Dan begitu pula, orang yang lupa melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia pun dimaafkan. Sebagaimana orang yang lupa makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, itu pun dimaafkan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah sabda Nabi SAW yang sangat jelas. Kata Nabi SAW, man aftara fi Ramadan nasiyan. Siapa yang melakukan pembatal puasa di bulan Ramadan nasiyan, karena lupa. Di sini Nabi tidak mengatakan siapa yang makan atau minum, tapi Nabi mengatakan umum, siapa yang melakukan pembatal puasa di siang Ramadan karena lupa, mau karena makan, mau karena minum, mau karena melakukan hubungan suami istri atau pembatal-pembatal yang lain. Kalau itu dilakukan karena lupa, kata Nabi, fala qada alaihi wala kafarah. Maka tidak ada qada, tidak ada pula kafarah. Hadis riwayat Hakim dinilai oleh Ibnu Hajar. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah pendapat inilah yang diaminkan oleh banyak orang-orang soleh zaman dahulu, oleh banyak ulama zaman dahulu. Di antaranya Al-Hasan. Beliau pernah mengatakan ketika ditanya akan seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan karena lupa, maka beliau mengatakan huwa bin manzilati man akala aw syariba nasyan. Orang yang seperti itu, dia seperti orang yang makan atau minum di siang hari bulan Ramadan karena lupa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Intinya, dua pembahasan tersebut, orang yang lupa di siang hari bulan Ramadan, kemudian ia makan dan minum,
ingat puasanya tetap sah. Yang kedua adalah begitu pula orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan karena lupa, maka puasanya pun tetap sah. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.